Dan pada waktu ia berkumpul bersama mereka, ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, ia memberi perintah ini kepada mereka, jangan pergi dari Yerusalem. Tunggu di situ sampai Bapa memberikan apa yang sudah dijanjikannya, yaitu yang sudah diberitahukan kepadaku dahulu. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi beberapa hari lagi kalian akan dibaptis dengan Roh Allah. Saudara-saudara, jadi pesan yang Tuhan sampaikan kepada para murid, mungkin setelah Yesus mengucapkan kata-kata seperti yang ditulis oleh Matius, karena itu pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka dan baptiskanlah mereka dan sebagainya. Dari perspektifnya Matius, dari perspektifnya Markus mungkin atau Lukas mengatakan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Karena itu pergilah. Kemudian dilanjutkan di sini ada sesuatu yang tidak ditulis oleh penginjil yang lain. Dan ini ditulis di dalam Kisah Para Rasul, yaitu pesan yang mengatakan sebelum kamu pergi ke Yerusalem, ke Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi, dengar dulu, tunggu dulu kamu di Yerusalem. Dengar baik-baik. Dan pada waktu ia berkumpul bersama mereka, ia memberi perintah ini kepada mereka, jangan pergi dari Yerusalem. Mungkin Yesus sebelumnya sudah mengatakan, kamu pergi sana, beritakan Injil. Tapi Yesus mengetahui ada sesuatu, ada gap antara apa yang Yesus katakan dan apa yang terjadi dengan para murid. Yesus sedang menyampaikan satu pesan yang sangat penting supaya memberitakan Injil bisa berhasil, supaya tugas menjadi saksi berhasil, supaya Injil kerajaan bisa diberitakan, supaya para murid bisa menjadi garam dan terang. Para murid tidak boleh langsung pergi memberitakan Injil. Kenapa? Nah, dengar saudara, ada kasus yang sangat memprihatinkan. Saudara nanti akan mendapatkan beberapa poin di mana Yesus agak prihatin dengan para muridnya. Kasus pertama adalah kasus salah mengerti atau kasus hilang harapan. Salah mengharapkan. Mereka mengharapkan Yesus akan menjadi pembebas. Dan saudara-saudara, pada akhirnya Yesus menerangkan bahwa cara Yesus memerintah tidak sama dengan pemerintah dunia ini. Dan ini masih terjadi di ujung kehidupan mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Masih ada yang salah mengerti, saudara-saudara. Itu terbukti di dalam ayat dikatakan ketika rasul-rasul itu berkumpul bersama-sama dengan Yesus, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, apakah sekarang Tuhan mau mendirikan kembali pemerintahan bangsa Israel? Saudara-saudara, para murid yang kemarin sudah dijelaskan, yang kemarin ada yang salah lihat, menyangka Tuhan sebagai hantu, ada yang tidak sadar Tuhannya berjalan dengan dia dan tidak menyadari kalau itu Yesus karena matanya diselaputi oleh kekecewaan dan hilang pengharapan. Ada yang tidak yakin kalau itu Yesus bangkit, perlu membuktikan tangannya yang berlubang paku. Ada yang pulang kampung seperti Petrus dan kawan-kawannya, tidak lagi memenuhi atau melakukan panggilan hidupnya kembali dari menjadi nelayan. Padahal Yesus mengatakan, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Dan sekarang Yesus di saat-saat terakhir mengatakan, kamu akan menerima kuasa. Kamu tunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi. Mereka masih salah ngerti. Mereka pikir, wow, Yesus segera akan memulihkan bangsa Israel, mendirikan negara ini melawan penjajahan Romawi. Mereka salah mengerti. Nah, itulah sebabnya karena mereka salah mengerti, Yesus bilang, tunggu dulu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi. Mengapa? Dengar baik-baik. Tetapi kalian akan mendapat kuasa kalau Roh Allah sudah datang kepadamu, dan kalian akan menjadi saksi-saksi untukku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus berkata begitu, ia terangkat ke surga di depan mata mereka, dan awan menutupi dia dari pandangan mereka. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Ini
Pesan ini sangat penting sekali. Kegagalan-kegagalan kemarin selama 40 hari bersama dengan Tuhan Yesus. Yesus prihatin sekali dengan kondisi iman para murid. Mengapa mereka bisa tidak menyadari bahwa Yesus berjalan dengan mereka? Mereka tidak meyakini bahwa Yesus bangkit, padahal 3 kali Yesus pernah menubuatkan. Bahkan Yesus yang sudah bangkit diberitahukan oleh para malaikat. Wanita-wanita yang datang mau membawa rempah-rempah ke kubur diberitahu Yesus yang kamu cari sudah bangkit. Petrus datang ke kubur, kubur sudah kosong. Yesus datang kepada Kleopas menyatakan dirinya, dan pada akhirnya Kleopas tahu Yesus itu bangkit. Kleopas malam itu lari 12 kilo ke Yerusalem kasih tahu para murid Yesus sudah bangkit. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus datang dan mengatakan damai sejahtera, dan mereka berteriak hantu, hantu, hantu. Saudara-saudara, keprihatinan inilah yang membuat Yesus mengatakan kepada para murid, kamu jangan langsung bersaksi. Bagaimana kamu bisa bersaksi wong kamu saja tidak yakin kalau saya ini bangkit? Lalu berita apa yang kalian mau sampaikan kepada dunia? Yesus yang mati dan hilang mayatnya? Oh saudara-saudara, itulah yang dikatakan kepada orang-orang di sana. Ada yang mencuri mayatnya. Bahkan mereka mengembuskan hoak atau isu. Orang-orang Farisi mengatakan Yesus dicuri mayatnya oleh murid-murid. Dan sampai sekarang ada yang mengatakan Yesus tidak mati. Yang disalib itu bukan Yesus. Yesus tidak mati, dia hanya pingsan. Oh saudara-saudara, ada banyak teori. Padahal yang yakin dan kita harus mempercayai, sebelum kita memberitakan kabar baik, kita harus tahu intisari kabar baik. Intisari kabar baik adalah Yesus mati dan bangkit, kemudian naik ke surga, dia mau datang lagi setelah itu. Nah, kalau saudara tidak yakin, kalau model para murid masih sangsi, masih ragu bahwa Yesus sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, bagaimana kita mau pergi memberitakan Injil? Saudara-saudara, sulit bisa memahami kebenaran kalau tidak mendapatkan terang dari Roh Allah. Karena kebenaran yang dari Allah hanya bisa dijelaskan oleh Allah. Amin. Maka Yesus pesan kepada mereka, kalian jangan keluar dari Yerusalem. Dengar, jangan keluar dari Yerusalem. Tunggu sampai kamu dipenuhi dengan dunamos. Apa itu? Dari kata dunamos, kuasa. Dari kata dunamos ada dinamo, ada dinamit, yaitu kekuatan. Kekuatan yang sangat penting bagi kita semuanya. Roh itu, kuasa roh itu akan memimpin kita kepada kebenaran. Itu yang pertama, saudara-saudara. Mengapa Yesus mengatakan kita tidak boleh meninggalkan Yerusalem sampai kita dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi? Karena tanpa kuasa Roh Kudus, saudara tidak bisa memahami kebenaran. Ingat baik-baik, roh itu diberikan untuk apa? Memimpin kita kepada kebenaran. Kemarin saya menjelaskan, pada waktu mereka salah mengerti mengenai Yesus dan menyangka Yesus sebagai hantu, Yesuslah yang memimpin mereka kepada kebenaran. Yesus yang menuntun mereka membacakan ayat-ayat, mengutip kembali nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama yang mengatakan mengenai kematian dan kebangkitannya. Yesus yang melakukan itu. Nah, sekarang Yesus mau kembali ke surga. Siapa yang akan menuntun pikiran kita kepada kebenaran? Roh Kudus. Roh yang dikirim, roh yang dijanjikan. Maka untuk bisa memahami kebenaran, saudara perlu roh itu. Saudara perlu kuasa itu. Amin. Roh itulah yang menuntun kita kepada kebenaran, saudara. Haleluya. Amin. Jadi saudara paham sekarang mengapa Yesus pesan? Saudara tidak bisa bersaksi kalau saudara tidak ada kebenaran, tidak ada keyakinan. Saudara tidak bisa menjadi terang kalau di dalam saudara tidak punya terang. Saya mau menjelaskan ini, begini. Waktu saya sekolah SMP, saya suka naik sepeda, dan itulah transportasi utama. 7 kilo dari kampung ke sekolahan, naik sepeda lewat hutan jati 7 kilometer, sekitar setengah jam, saudara. Saya masih ingat sekali hari Jumat latihan pramuka. Hujan deras, mendungnya tebal.
Saudara-saudara, sudah gelap dan kami berempat. Saya dengan teman-teman yang 3 sepeda ini yang di belakang saya tidak punya lampu. Satu-satunya sepeda yang punya lampu adalah sepeda saya. Jadi saya ada di depan mengandalkan lampu yang ada di sepeda saya ini. Di setengah jalan waktu masuk hutan jati, saudara-saudara, begitu derasnya hujan, tiba-tiba lampu itu mati. Waduh, saudara-saudara, karena lampu mati, saya tidak bisa membedakan mana jalan, mana selokan, mana pohon dan sebagainya. Karena begitu gelap, saya nabrak akar pohon jati, saya jatuh. Pada waktu saya jatuh, semua sepeda yang di belakang saya yang ikut jatuh. Besoknya saya membawa sepeda ke reparasi sepeda dan ditemukan masalahnya. Kenapa lampu mati? Dinamonya soak. Dinamonya rusak. Kenapa lampu tidak menyala? Dinamonya perlu diperbaiki. Kenapa ada orang Kristen tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang uang saya, mana uang negara, mana istri orang, mana istri sendiri. Ada yang tidak bisa membedakan. Kenapa? Dinamonya soak, tidak punya terang, tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan kalau model orang Kristen seperti para murid, mereka menyangka Tuhan seperti hantu, atau Tuhan disangka hantu, saudara tidak bisa menjadi terang. Maka tunggu di Yerusalem sampai kamu punya dinamo. Dunamos, kuasa. Kuasa itulah yang akan menuntun saudara kepada kebenaran. Karena dinamo itulah yang menghasilkan terang. Terang itulah yang akan menolong saudara mendapatkan pewahyuan. Amin. Kadang-kadang saudara membaca firman bola-balik, tidak ngerti kan? Tidak mudeng, orang ngeh. Tapi ada satu waktu saudara baru membuka satu ayat, saudara mengatakan, "Oh, haleluya, haleluya." Sudah lama saya membaca ayat ini, baru kali ini saya merasakan ada getaran urapan kuasa Tuhan. Firman itu berbicara kepada saya. Itu karena dinamo, karena kuasa Roh Allah yang memimpin saudara kepada kebenaran. Haleluya, amin. Makanya kalau membaca firman, minta urapan Roh Kudus supaya kuasanya menerangi saudara, sehingga firman yang saudara baca menjadi terang bagi saudara. Ingat baik-baik, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, kata pemazmur. Amin. Bagaimana saudara bisa menjadi terang pergi dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi kalau di dalam diri saudara tidak ada terang? Anda baru bisa menerangi orang kalau Anda punya terang. Kalau saudara tidak punya terang, bagaimana saudara bisa menerangi orang? Maka yang pertama kali saudara harus terangi adalah dirimu sendiri. Terangi hidupmu dengan kebenaran firman, dengan pertolongan Roh Tuhan, sehingga firman itu menjadi pewahyuan. Waktu kita punya terang, wajah kita ikut terang. Waktu wajah kita ikut terang karena ada hikmat di dalam kita, ketika menghadapi persoalan, menghadapi masalah, saudara tidak perlu takut karena ada terang. Waktu Anda punya terang, orang-orang tidak perlu saudara khotbah dari A sampai Z, melihat mukamu yang terang, orang sudah tertarik. Karena di dalam wajahmu ada kemuliaan Allah. Haleluya, amin. Saya tertarik menceritakan ada seorang ibu janda, anak 3 yang buruh nyuci, saudara-saudara. Saya pernah ceritakan ini. Ia baru bertobat dan baru semangat-semangatnya mengikut Tuhan. Dan walaupun hidup susah, tapi karena dia baru menemukan Tuhan Yesus, senangnya bukan main. Dan dia selalu menyanyi waktu dia buruh nyuci itu. Dari tetangga ke tetangga, setiap kali nyuci, dia selalu menyanyi lagu kesukaannya. Sing sabar lan mantep, tekan pungkasane, sing sabar lan mantep, derek Gusti Yesus. Saudara-saudara, satu kali dia nyuci di rumahnya Ibu Haji. Rupanya Ibu Haji ini memperhatikan tukang cucinya ini, kok setiap kali nyuci selalu nyanyi, sambil nyanyi dan lagunya sama. Lama-lama Bu Hajinya tanya, "Bu, sampean itu orang susah kok bisa nyanyi. Lah saya ini yang punya segalanya, punya sawah, punya selepan beras,
tidak kekurangan suami masih hidup, saya kok tidak bisa nyanyi. Loh, sampean tuh belajar nyanyi di mana? Ibu ini polos loh, saudara. Dia sebutkan nama pendetanya, dia sebutkan nama tempatnya. Kalau ibu mau belajar nyanyi, nanti hari Minggu ikut saya, katanya. Nah, diajaklah hari Minggu ibu ini mau belajar nyanyi. Pas saya khotbah di gereja itu, pas saya menantang ibu itu atau menantang jemaat di akhir khotbah maju ke depan terima Yesus, ibu Haji itu ikut maju ke depan terima Yesus, dan saya mendoakan. Dia duduk di pojok, saudara. Sridik punya Sridik, saya tanya, siapa yang membawa ibu ini datang di kebaktian? Tukang cucinya. Gara-gara apa? Tertarik karena tukang cuci yang susah hidupnya, setiap nyuci bisa nyanyi, ada sukacita. Ketika hatimu dapat terang karena menemukan jalan kebenaran dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, wajahmu ikut terang, ada sukacita. Waktu engkau ada sukacita, kau pergi ke Yerusalem, Samaria, Yudea, orang akan tertarik. Karena apa? Wajah terang, karena sudah menemukan Tuhan. Amin. Jadi firman itu benar, saudara. Maka saudara, setiap kali membaca kebenaran, saudara berdoa supaya Roh Kudus menerangi. Karena Roh itu yang memimpin Anda kepada kebenaran. Katakan amin. Amin, saudara. Nah, mari kita akan melihat bukti. Bukti yang luar biasa adalah Rasul Petrus. Kalau saudara membaca selanjutnya di dalam pasal 2, saudara akan menemukan Roh Kudus turun ke atas mereka di kamar loteng itu. Dan ketika Roh Kudus turun, ada tanda-tanda, ada lidah api, mereka berbicara dalam bahasa roh. Yang sangat menarik adalah Petrus yang kemarin ini penakut, Petrus yang salah omong banyak kali, Petrus yang menyangka Tuhannya sebagai hantu, Petrus yang pulang kampung itu, saudara-saudara, Petrus berdiri dan Petrus yang pertama kali berkhotbah, dan isi khotbahnya adalah Yesus yang kamu gantung itu, dia mati dan dia sudah bangkit. Dan dia menjelaskan semua nubuatan-nubuatan, dia kutip kitab Yoel, nubuatan mengenai akhir zaman. Bagaimana Petrus bisa paham kebenaran seperti itu? Dari mana Petrus dapat kekuatan? Dari mana Petrus dapat pewahyuan? Dia baru saja mendapatkan dinamo atau dunamos, yaitu kuasa dari yang maha tinggi. Itulah yang membuat pada akhirnya Petrus punya power, punya kuasa, punya urapan, dan dia dipimpin oleh Tuhan mengutip ayat-ayat firman Tuhan dengan tepat, dan pada akhirnya 3.000 orang bertobat. 3.000 orang bertobat. Apa yang membuat 3.000 orang bertobat? Dinamo, bukan Petrus. Petrus adalah hamba yang biasa seperti saudara dan saya. Petrus adalah nelayan yang barangkali tidak berpendidikan. Tetapi karena urapan dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, Petrus mendapatkan ilham pimpinan Roh Kudus yang pada akhirnya luar biasa. Petrus bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, tunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi.